Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, guru kita semua tadi yang sudah memberikan mauidhah hasanah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Subhan Ma'mun, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Fahmi, Bapak Kiai Haji Marsus Satori, Bapak Kiai Haji Asikin Fahmi, Kiai Abdullah dan Kiai Mujahidin, Habib Mukhtar As-Sagaf, Habib Muhsin Al-Haddad, Habib Alwi bin Abu Bakar, dan Habib Nizar Al-Habsyi, semua tokoh masyarakat yang saya hormati, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sebetulnya mauidhah dari Kiai Subhan itu sudah cukup. Cuman karena tadi beliau bicara soal sangu, saya ini tadi bahasa Jawa itu kurang ngerti. Tapi kalau sangu paham saya, ya. Saya ini bahasa Jawa itu enggak ngerti, enggak banyak ngerti lah. Tapi kalau sangu itu i'lal ibdalnya, tasrifnya, itu binaknya saya paham betul itu. Karena beliau bicara sangu, saya jadi berdiri. Takut nanti sangunya dibatalkan ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, saya kalau hadir ke acara seperti ini itu merasa bangga dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita yang mampu memadukan antara ajaran agama dengan budaya Indonesia. Hal kayak begini itu khas Indonesia. Kalau nanti Bapak punya uang keliling dunia Islam, dari Maroko ya, yang berbatasan dengan Samudra Atlantik sampai Merauke yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, semua dunia Islam itu nggak ada hal kayak gini. Kalau tahlilan mungkin di Yaman ada, Habib. Tapi tahlil di Yaman nggak ada sangunya. Makanya Kiai Subhan itu jadi kiai di sini. Kalau soal tahlil itu di mana-mana ada. Azan, kita dengarkan azan dulu nih. Ini artinya ceramahnya nggak boleh lama-lama ya. Sudah ada fatwa dari Kiai Subhan Ma'mun. Rupanya azan itu bisa direkayasa di sini ya. Ini kalau di Jakarta ini penistaan azan ini. Orang sedang azan disuruh diam. Tapi nanti bapak-bapak ya, kalau ini viral, itu yang meniadakan azan bukan saya loh, Kiai Subhan. Ya. Yang menyuruh saya terus ceramah itu Kiai Subhan. Jadi walaupun katanya, tadi saya nggak tega mau ngomong, dipecat PBNU. Ya, saya dengan beliau ini sama-sama di PB, suka bercanda, alhamdulillah. Berpisah di PBNU tapi selalu ketemu di panggung pengajian ini berkahi. Jadi acara haul
kayak begini itu sedunia nggak ada. Saya di Timur Tengah itu lama Pak, itu acara kayak begini nggak ada. Di Mesir misalnya nggak ada haul kiai pakai panggung, pakai sound, apalagi pakai sosialisasi BPJS. Itu cuma ada di Pemalang Pak. Itu nggak ada di mana-mana. Ini Tegal, oh ini Tegal ya? Bukan Pemalang ya? Oh Tegal. Tapi saya disuruh nginepnya di Pemalang semalam itu. Ya, jadi ini acara betul-betul khas Indonesia. Ketika kita melihat seperti ini, itu saya bangga jadi santrinya orang Indonesia, jadi umat Islam di Indonesia. Kenapa? Bisa membuat keindahan agama. Agama yang abstrak itu jadi nyata. Nih kalau pakai bahasa gini susah ya, tapi nanti pakai cerita agak gampang nanti. Agama yang abstrak, yang tidak ada bentuknya, itu sama Kiai Indonesia itu dibentuk. Tadi Kiai Subhan cerita, orang yang rajin datang ke kuburan itu jadi ingat mati. Maka sebetulnya haul itu dalilnya ada. Sekarang ini kan di Indonesia ada orang Islam Protestan ya, di sini ada enggak? Hah? Ada orang Islam itu Protestan, suka protes. Ada orang tahlilan protes. Ada orang mana saya usul itu supaya KTP-nya ditambahin gitu ya. Ini Islam Protestan. Ini suka bilang haul itu nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, itu orang ngajinya nggak hatam. Coba Rasulullah itu bersabda dalam hadis, kata Nabi, akthiru zikra hadhimil ladzat, banyak-banyak ingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan dunia. Apa itu? Mati. Makanya orang Indonesia dulu hebat, semua masjid ada kuburannya. Coba lihat, asal masjid tua di Indonesia itu kanan, kiri, depan, belakang itu ada kuburannya. Kenapa? Karena orang Indonesia, kata Kiai Subhan tadi, itu rajin berjamaah. Itu orang Indonesia dulu. Itu orang NO dulu. Itu Suriah NO dulu. Ya. Soalnya Suriah NO sekarang itu kadang-kadang nggak ke masjid, repot jadi tim sukses. Itu bahaya, itu bahaya ya. Ini dulu orang masjid itu ada kuburannya. Kenapa? Itu yu'inu, kata guru saya itu, bisa menjadi sarana yang mendukung kehusuan dan kebaikan hidup. Bapak bayangin, begitu mau masuk masjid yang dilihat kuburan, Bapak yakin saya cepat atau lambat ini pasti akan masuk ke sini. Begitu Allahu Akbar, khusyuk. Saya sekarang innalillahi jadi imam di depan masjid tukang sate Pak. Hebat betul. Pas komat nipas-nipas. Jadi begitu, ya bayangin Pak, dikipas-kipas asapnya masuk ke mihrab. Saya begitu, Allahu Akbar, hidung saya, ini sate ayam apa sate kambing, ini sate cempek lemur apa berbes ini, kata saya. Lah ini Pak merusak. Tapi kalau Bapak mau sholat lihat kuburan, itu maka kuburan menjadi sarana supaya kita sholat khusyuk. Nanti habis sholat itu mesti pulang ke rumah. Kenapa? Keluar masjid yang dilihat kuburan. Sekarang keluar masjid yang ketemu warung janda. Ini yang ketawa pengalaman nih. Mana subuh sekarang di sini sebelum jam 5 pastinya ya. Dengan Jakarta kan beda kan. Sebelum jam 4:30 mungkin di sini. Jam 5 selesai berjamaah, kampung masih sepi, jandanya teriak, "Pak Haji, mau kemana?" "Pulang." "Mampir Pak Haji, berkah subuh." Coba lihat nih. Itu Pak yang merusak hidup kita itu. Tapi orang
hadis tanpa pakai dalil dimaterialisasikan, hadis tadi diwujudkan sehingga orang itu gampang. Kita ini kalau lihat hidup, ya Allah nanti ujungnya mati, ini kan sesuatu yang paling kita nggak suka bicara tuh mati. Bapak kalau sama temen nanya berani Pak, kapan ke Jakarta? Berani ya. Saya sama Kiai Subhan tadi berani. Kapan Masna? Wah itu bahaya itu. Kapan nikmat? Berani Pak. Tapi nggak ada orang berani bilang kapan mati. Nggak ada. Karena mati itu sesuatu yang kita tidak ingin bicara tentang kematian. Jangankan kita, mbah kita Nabi Adam itu digoda sama iblis itu soal hidup. Nabi Adam tuh digoda dikasih tambang batu bara ya, nggak mau. Nabi Adam tuh digoda sama iblis, mau dikasih lahan industri di Batang yang besar itu nggak mau, dikasih mobil nggak mau, nggak mau. Iblis ngomong sama Nabi Adam, hal aduluka, mau nggak? Kamu saya kasih tunjuk apa, kata Adam? Ala syajaratil khuldi, pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak ada habisnya. Kalau kamu makan itu hidup nggak mati-mati, jadi presiden nggak turun-turun. Jadi kalau ada bupati di Pemalang kepengen jadi bupati 5 periode itu manusiawi. Memang asalnya Nabi Adam juga begitu. Gitu. Jadi kalau ada bupati kepengen jadi 10 periode nggak apa-apa. Cuman ingatkan masuk surganya susah. Gitu. Kenapa masuk surganya susah? Saya tadi malam itu dari Jakarta tidur agak pulas Kiai. Masuk di Pemalang bangun saya. Kenapa? Aspalnya ngajak zikir. Ini nanti ditanya sama Allah ini, aspalnya kemana? Nah itu makanya makan jadi kiai dari jadi bupati. Kiai marahin bupati, ya. Tapi bupati susah marahin kiai. Maka di sini yang namanya hidup nggak mati-mati. Itu cita-cita orang. Kita datang ke kuburan itu sejatinya sedang mengamalkan ajaran Rasulullah, ajaran Nabi yang berupa diktum hadis abstrak dalam ingatan kita, itu diterjemahkan dalam tradisi haul datang ke kuburan, kitanya ingat mati, yang di kuburan dapat doa, itu perintah Nabi. Ini penting nih. Jadi mematerialisasikan agama itu hebat Pak. Ya, Maulid Nabi, tapi saya tidak cerita sini. Ya, kalau mau ceritanya nanti undang saya kalau Maulid Nabi di sini. Ya, itu saya ceritain. Maulid Nabi itu kan materialisasi cinta Nabi. Saya ini cinta, tapi bukti kecintaan saya itu kan harus ada materinya. Kayak ibu-ibu dulu tuh, ya Bu, waktu masih muda dulu. Ibu sekarang masih muda apa udah tua? Hah? Sudah tua ya Bu ya? Sudah ya. Kalau dulu kan kita ngelihat perempuan tuh subhanallah. Sekarang hasbunallah wa ni'mal wakil. Bu, waktu masih muda dulu sama yang sekarang nih, suami ibu itu, dulu waktu naksir itu kalau cinta itu lambangnya bunga mawar. Nih. Jadi kalau dulu bapak kita lagi cinta sama perempuan, itu lambang cintanya. Nggak berani ngomong saya cinta padamu, nggak berani. Saya ngomong aku naksir kamu, takut. Maka ketakutan ini diganti tawassulnya, bukan kabel nih. Tawassulnya bunga mawar. Begitu dikirimi bunga mawar, maka yang perempuan paham kalau laki-laki ini jatuh cinta. Kalau ibu dulu masih muda dikirimin bunga Kamboja, ini pohon ini kan bunga ini, bunga Kamboja, itu artinya ada laki-laki yang disakiti oleh ibu, ya, dia kirim bunga Kamboja, kalaupun kau tidak menjadi milikku, aku lebih suka melihat mayatmu daripada engkau dimiliki orang lain. Nih kalau ngaji begini nggak ada yang ngantuk, aneh betul. Ini ngaji dengan stand up komedi itu beda-beda tipis sekarang ya. Bu, betul kan? Kalau mawar lambangnya cinta, kalau bunga Kamboja lambangnya iya Pak,
Kalau nanti pulang nih ke sana, tahu-tahu ada sate kambing, berarti ceramahnya cocok. Tapi kalau panitianya ngomong, ada yang begitu, Kiai mau mampir dulu apa terus pulang saja? Ini bahaya. Ini bahaya. Itu namanya materialisasi. Sesuatu yang abstrak itu dibentuk dalam bentuk nyata. Ini tradisi sebetulnya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Saya cerita zaman sekarangnya dulu, nanti ujungnya nabinya. Tradisi Jawa ini. Ini suka-sukanya bagus. Saya itu punya anak. Anak saya itu suka sejarah. Jadi kalau liburan itu maunya ke tempat-tempat bersejarah. Ya, dulu ini masih kecil itu suka ke Borobudur, ke Majapahit di Trowulan. Saya Pak, kalau lagi datang ke tempat bersejarah itu nyewa orang, dalil, guide. Karena kan saya nggak tahu cungkupnya Borobudur itu berapa, nggak tahu. Sama Kiai kita nih sering umroh, tapi menara Masjid Nabawi berapa nggak tahu. Tapi kalau mutawif travel tahu. Karena kalau ditanya jamaah, Mas ini masjid menaranya berapa, nggak bisa jawab. Itu sangunya dipotong. Itu sangunya travel dia apa nih? Dipotong. Maka setiap tempat kayak gitu saya nyewa orang. Ini sejarah Borobudur gimana, sejarah Majapahit Trowulan gimana, dijelasin sama orang itu. Selesai, saya pernah satu kali itu selesai dari Mojokerto, saya bilang sama anak saya, sekarang kita harus ke Jogja nak, Abi ada perlu di Jogja, nanti kita sholat asar di Jogja saja. Kata anak saya, boleh Bi, tapi cari masjid yang bersejarah. Maka saya bawa ke Masjid Gede Kauman di Jogja itu mau sholat. Kata anak saya, Bi, Abi nggak nyewa orang untuk menjelaskan masjid ini. Saya bilang, bapakmu ini rumahnya di masjid. Bapakmu ini fikih masjid dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai Fathul Izar, hatam Kiai. Ya, hatam. Kalau urusan masjid, bapakmu ini pakar masjid. Oh ya udah, kata anak saya, sholat. Selesai sholat, anak-anak sekarang tuh kritis ya. Lalu nunjuk tembok Masjid Jogja itu. Di situ ada gambar buah salak. Anak saya itu masih punya pikiran buah itu ada agamanya. Kita ini kan sering salah paham, Pak. Ya, kalau kurma Islam, kalau cemara, saya pernah ya punya pengalaman. Ada orang di Indonesia itu punya sanad qiraah asyarah, ngambilnya dari Jalus Samiyim di Syria. Teman saya bilang, Gus Faiz, kenalan Gus yang punya sanad qiraah tuh masih ada? Ada, kata saya. Ini lama Pak. Saya mau ikut ke sana ngambil ijazah. Kamu aja, saya kasih alamatnya. Dulu kan nggak ada WhatsApp Pak, jadi nggak ada foto, nggak ada video. Begitu sampai, dia nelpon saya lagi. Gus, ini alamatnya benar? Benar. Kenapa kamu nanya? Soalnya di depan rumahnya ada pohon cemara. Saya bilang, emang kenapa? Cemara kan Kristen, Gus. Loh, kalau pohon binatang ada agamanya, kasihan burung gereja, Pak. Kapan dapat hidayah itu? Terus burung gereja mau datang ke masjid, diusir. Rumahmu bukan di sana, kamu bukan burung masjid, burung gereja. Masya Allah, kata burung gereja, neraka khalidina fiha. Saya kan ada orang yang begitu, kurma dianggap itu keharusan, padahal tidak keharusan. Nabi berbuka pakai kurma, saya berbuka pakai kolak. Kenapa? Karena bukan kurmanya. Ya sama nih, ini ngajinya pelan-pelan ya. Jangan sampai diviralkan terus saya diartikan dipotong-potong aneh-aneh. Saya subuh tadi nggak siwakan. Saya nggak siwakan. Yang saya ambil itu sikat gigi. Yang saya pakai itu pasta gigi. Siwak ini dari Madinah, pasta gigi itu buatan orang kafir. Nih lihat. Pertanyaannya nih. Ini pelan-pelan, ngajinya pelan-pelan ya. Ya, jangan pulang dulu, bahaya kalau pulang dulu. Nanti ada ini pengajian penistaan siwak nanti. Dengerin dulu. Ada dua orang, Pak. Malam-malam
makan pete sama jengkol sepiring, 2 orang. Begitu habis makan pete, tahu buah pete nggak Pak? Yang hijau sama jengkol itu dimakan, mana mentah lagi makannya. Habis dimakan sepiring-sepiring, tidur, mulutnya mingkem Pak, dari jam 9 sampai nanti bangun jam 4. Begitu jam 4 nguap. Masya Allah, itu kucing lewat langsung dibawa ke IGD. Yakin pingsan. Kenapa? Kenapa? Bau pelan-pelan. Yang satu ngambil siwak. Siwaknya juga bukan beli di Tegal, siwak asli pakai shot dari Madinah ya. Anak keturunan siwaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwakan satu. Yang satu enggak, ngambil sikat gigi mereknya Oral-B. Yakin di sini enggak ada karena Oral-B itu sikat gigi itu harganya 150.000 satu. Kalau bapak-bapak saya ndak nuduh sih, yakin sikat giginya Formula. Itu di Alfamart 15.000 dapat 4 Pak. Itu Masya Allah, kalau dipakai gosok gigi 3 kali itu kayak orang tahlilan Pak, bulunya ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena harganya apa ini? Murah. Ngambil Oral-B, pakai pasta gigi, bersihin nih sampai selesai, berkumur-kumur pakai Pepsodent cair. Saya mau tanya, di antara 2 orang ini yang ikut Rasulullah yang mana? Yang siwakan apa yang sikat gigi? Yakin? Pelan-pelan ya. Bapak Ibu pernah umroh? Belum. Yang pernah umroh, waktu dari Madinah ke Mekah, Bapak naik mobil, kereta cepat apa unta? Naik kereta cepat apa unta? Nabi naik apa? Kenapa naik kereta cepat? Hah? Saya mau tanya, Pak, dengerin dulu, pelan-pelan. Nabi itu umroh naik unta karena unta, apa karena unta itu kendaraan yang paling bagus pada masa itu? Seandainya Nabi hidup sekarang, ngomong sama Sayyidina Abu Hurairah atau Sayyidina Umar, saya mau umroh. Kira-kira Sayyidina Umar zaman sekarang bawa unta apa bawa alpat? Hah? Bawa unta apa bawa alpat? Bawa alpat. Kenapa? Itu cuma sarana. Yang ibadah nadzafatul fam, bersihnya mulut, siwak wasilah gitu. Makanya jangan gampang-gampang kiai ndak sunnah. Kenapa? Ndak bawa siwak. Ya kalau begitu ndak ada kiai sunnah sekarang. Yakin kiai Subhan ndak bawa siwak gitu ya. Biar kata kiai besar alim, biar alfiyahnya bolak-balik, yakin ndak siwakan. Kenapa? Karena itu cuma alat. Nabi itu berbuka pakai kurma karena di Madinah. Coba di Jakarta, jangan-jangan durian montong. Karena yang penting manisnya, Pak, bukan kurmanya. Maka dari sini bapak-bapak, itu tidak ada agamanya. Ini gara-gara cerita anak saya jadi kemana-mana saya ceramahin. Karena dia bilang begitu tuh, paham dia. Kalau pohon cemara Kristen, ya, kalau kurma Islam. Ngelihat ada salak di ornamen masjid, anak saya itu bilang, Bi, kenapa masjid ini salak? Kata saya, maumu apa nak? Ya kurma lah, minimal anggur, zanzabil yang ada di Quran. Salak kan nggak ada di Quran, Bi, katanya. Saya bilang bener juga ya. Kenapa, Bi? Oh, saya nggak bisa jawab itu, Kak. Kata anak saya, kan sudah saya bilang, Bi, sewa orang. Jangan sok tahu, kiai itu nggak semuanya juga tahu, banyak kiai yang nggak tahu. Nah, ini yang tepuk tangan, ini pasti orang yang pernah bermasalah dengan kiainya. Memang nggak semua kiai tahu. Saya misalnya debat soal ekonomi, ya nggak tahu. Taunya saya fa'il marfu, gitu aja, gitu. Bapak, kata anak saya, makanya Bi, dibilang juga apa? Sewa orang. Ya udah.
Tahu-tahu di masjid itu ada takmirnya, pakai sarung batik Jawa, bukan BHS ya, dan yang pasti bukan dari santrinya. Nah itu, ini pakai sarung batik, pakai beskap, pakai belangkon. Oh ini pengurusnya nih kata saya. Saya dekati, Mas, saya boleh nanya Mas? Oh monggo Pak katanya. Apa Pak? Begini, anak saya ini nanya, kenapa dinding masjid ini gambarnya salah? Itu orang jawab, itu ada hadisnya Pak. Dengar ada hadis salah, itu kata Gen Z sekarang, saya kena mental Pak. Karena kemungkinannya cuma dua, dia yang pinter, saya goblok gitu. Masa ngaji kemana-mana nggak tahu hadis salah? Saya ingat apa ada di Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, atau jangan-jangan bukan Sahih Muslim nih, Sahih kafir gitu saya. Kenapa? Loh, yang namanya salah, saya nggak pernah ada hadis salah. Karena dia ngomongnya serius, saya tuh datang, Mas, jangan bercanda Mas. Bener, itu salah, ada hadis ada. Pede betul Pak. Saya tanya, ada di mana? Kata saya. Begini Pak, tempat yang Bapak sholat tadi itu, dulu zaman Kesultanan Mataram itu tempat kiai ngaji. Kata saya, ya apa hubungannya sama salah? Mau ngaji kayak mau ngapain kayak? Kenapa gambarnya salah? Apa Bapak enggak tahu? Dia enggak tahu saya kiai. Gitu. Apa Bapak enggak tahu? Hadis Nabi yang mendorong orang, menyuruh orang untuk rajin datang ngaji bunyinya man salaka thariqan. Ini saya nggak serius ngajinya ini karena ditaruh belakangan Pak. Ini jadi supaya Bapak nggak tidur nggak pulang ini. Begitu ngomong man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, saya langsung diem Pak, merasa goblok banget saya. Hadis yang santri saya itu masih umur 12 tahun ngaji, kok bisa saya nggak ingat itu, kok bisa? Kata dia, Pak, hadisnya kan bunyinya man salaka thariqan yaltamisu. Ini kalau diajarin kepanjangan Pak. Kalaupun dihafal nanti lupa, kalaupun sudah hafal mungkin tidak paham. Maka daripada kepanjangan kami tempelkan saja salah. Setiap lihat salah ingat man salaka. Astagfirullahaladzim, kata saya. Coba lihat, hebat nggak? Hebat nggak? Masuk masjid Jawa, lihat salah, ingat majelis ilmu. Bapak lihat salah, ingat harganya. Betul kan? Ini jujur, saya terus ke belakang, nggak saya ceritain semua, nanti sampai asar ngajinya, ya kan? Saya keluar dari masjid Pak, di emperannya, selasarnya itu, vina bahasa Arabnya, itu ada gambar kue wajib. Tahu wajib nggak Bapak? Yang manis itu loh, yang segitiga, segi empat gini. Anak saya narik, bibi, majib nih. Saya godain anak saya, mau apa? Ya paling nggak nasi kebuli lah kan. Mengapa? Minimal sambosa lah yang ada di Arab. Loh kok ini wajib? Jawa tenan nih ya, wajib. Karena saya sudah belajar pengalaman pahit pertama, salah ada hadisnya, maka saya nggak berani jawab itu. Saya panggil orang tadi, mas, ini kenapa wajib? Jawab, ada ayatnya Pak. Ini saya lebih goblok lagi Pak. Kalau hadis kan nggak terbatas. Hadis itu ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Imam Syafi'i mungkin saja membaca hadis yang dibaca Imam Syafi'i itu tidak dibaca oleh Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i itu kunut, Imam Abu Hanifah nggak kunut. Itu dua-duanya sama-sama benar. Yang salah yang kata Kiai tadi, nggak sholat subuh. Gitu ya. Ini namanya tahu dan tidak tahu tapi kalau Quran semua orang tahu karena dia diriwayatkan secara mutawatir. 30 juz yang Allah bentuk dari 6.236 ayat menurut ulama Kufah yang diklasifikasikan jadi 114 surah. Semua yang hafiz pasti tahu, mulainya dari Al-Fatihah ujungnya An-Nas. Ayatnya hafal. Saya mikir nggak ada ayat wajib, kata saya. Saya tanya, Mas, ayat apa? Jadi ngaji ya. Ayat apa? Begini, kata orang tadi. Tempat yang ada wajibnya
Ini dulu tempat para kadi. Kadi itu kodi, apa kodi itu ya? Hakim. Para hakim itu memvonis mereka yang benar atau mereka yang salah. Bahasa sekarangnya pengadilan negeri. Jadi pengadilan negerinya itu dulu di depan masjid ditaruh gambar wajib karena ada ayatnya. Ayat apa? Waji'ah yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu kata Allah, nanti pada hari kiamat saya akan datangkan neraka jahanam ke depan semua orang, supaya orang itu yang dulu jahat di dunia menyesal begitu melihat azab yang Allah janjikan di dalam neraka. Saya dengar gitu, kepengen kalau saya jadi presiden, semua kantor pejabat saya tempelin wajib. Kantor polisi, polisi yang di sana, kalau polisi beliau baik di sini, ya. Polisi sekarang ngaji sudah, ya. Tentara sekarang ngaji. Tentara yang jelek gitu, polisi yang nggak bener itu, ya kan orang nggak bener ada, kiai nggak bener ada, gus nggak bener ada, bupati nggak bener ada, itu alumnus KPK semua. Polisi yang salah ada, Al-Mukarram Sambut. Iya kan, itu orang salah ada, orang salah semua ada. Saya berpikir Pak, kalau saya jadi pejabat sekarang, oh saya tempelin Pak, semua pengadilan, semua kejaksaan, semua kantor polisi, semua kantor pajak, semuanya saya tempelkan wajib. Ingat, kau bermain-main dengan rakyat, nanti ada neraka jahanam. Nih, yang tepuk tangan biasanya yang nggak dapat bansos ya. Paham saya. Ini yang punya masalah dengan lurah ini biasa begini nih. Yang punya masalah sama camat ini biasanya kalau camatnya disindir, tepuk tangan. Ini yang tepuk tangan nggak dapat bansos biasanya. Yang tenang ini biasanya yang sudah Allahumma laka sumtu wa bika aftartu. Nah, kalau yang tepuk tangan ini yang kelamaan nawaitu sauma ghadin. Bapak-bapak, ini namanya materialisasi. Kalau Bapak lihat di Masjid Jogja ini yang terakhir nih, sebelum inti pengajiannya, itu di depannya itu pohon sawo. Anak saya nggak lihat yang ditanam pohon sawo. Saya tanya, Mas, kenapa pohon sawo? Itu orang Jogja bilang, Pak, orang itu kalau masuk masjid yang paling afdol ngapain? Saya bilang sholat jamaah. Sholat jamaah itu yang paling sempurna Pak, softnya lurus. Lihat nih, softnya lurus. Maka imam begitu mau mulai takbiratul ihram itu biasanya lihat ke belakang, luruskan softnya. Bahasa Arabnya sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu nanam sawu. Begitu mau masuk masjid dia lihat sawu langsung. Dah, mau diterusin Pak sampai jambu semua, nggak ngaji kita berkebun nanti, ya, lihat. Ini Bapak Ibu sekalian, itu namanya materialisasi. Sesuatu yang bersifat abstrak tidak bisa dilihat kemudian diturunkan menjadi bentuk terlihat. Paham Pak? Nih ngajinya ini ya, jangan sampai nanti ditanya sama istrinya, Abang, Mas ngaji sampai jam 1 ngaji apa? Salah. Memangnya saya insinyur pertanian apa? Ya kan? Ngaji apa tadi Bu? Wajib. Memangnya ngaji untuk kuliner? Enggak. Nih Pak, haul ini namanya materialisasi doa. Itu biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Nih singkat nih. Contohnya 2. Yang pertama sholat istisqa. Nih kalau kita sholat istisqa itu disunnahkan sorbannya itu ditukar, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Padahal untuk menurunkan hujan kan nggak butuh roba-roba sorban. Memang kalau sorbannya dirobah hujan gitu,
ya coba aja ibu suaminya pakai sorban dirobah-robah ganti istri. Kan nggak gitu, mau pakai sorban kayak nggak sorbanan, kalau emang mau kawin lagi ya kawin lagi aja suaminya. Ini kan simbol seakan-akan Allah robah dari panas jadi hujan, dari kemarau jadi subur. Itu dimaterialisasikan oleh Rasulullah dengan merubah sorbannya. Maka perubahan sorban itu menjadi simbol saya sedang berdoa ya muhawwilal ahwal, robah keadaan ini menjadi lebih baik. Satu, Nabi pernah lewat kuburan nih. Nabi pernah lewat kuburan, kudanya itu tidak tenang di Bulughul Maram itu. Maka Rasulullah itu turun. Kata sahabat pengiringnya, pendereknya nih, Nabi kenapa turun? Kata Rasulullah, orang yang ada di kuburan ini dua ini sedang diazab sama Allah. Wa ma yu'adzabani, ini nggak diazab nih, bukan karena masalah besar, bukan sebetulnya. Itu masalah kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Yang pertama, Yamshi bin Namimah. Ini buzzer nih, ya. Nih buzzer dulu itu namanya Namimah, tukang ngadu domba, nyebar hoax. Itu nanti nih di kuburan diazab nih. Sama tukang demo, ya. Kalau nggak bener, kalau demonya bener, ya ada bupati naikin pajak, itu bener, itu di demo itu bener itu ya. Saya mendukung itu ya. Nah, itu Bupati Pemalang jangan coba-coba itu ya. Naikkan saja nanti, coba aja gitu ya. Kalau mau pusing sendiri nanti ya. Tukang demo yang ngadu domba, ya ini biasa antar tim sukses nih, kalau kalah bukan yang bener tapi yang bayar, itu yu'adzab nanti di kuburan. Yang satunya kencing ndak istinja. Ini yang sering bapak-bapak nih ya, kalau di Jakarta itu kencing itu ngadep apa? Tembok sama pohon. Habis itu sleting tutup. Hati-hati, itu tidak menjaga kesucian, nanti diazab sama Allah. Maka Nabi ini yang bil mukminin raufun rahim, turun ngambil pelepah kurma, dibelah dua sama Nabi. Yang satu ditaruh di kuburan yang satu ditaruh di kuburan yang satu. Apa kata Rasulullah? Selama pelepah kurma ini basah, subur, hidup dan tumbuh, maka dia selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampunan buat orang yang ada di kuburan ini. Ini namanya materialisasi doa. Padahal Nabi bisa aja doa, nggak usah pakai nanam kurma. Makanya kalau ada orang Jawa, ini biasanya nih Pak, nggak tahu kalau di Brebes, itu kalau ada acara, itu biasanya ada pawang hujan bersertifikat halal. Karena ada yang aneh-aneh soalnya. Bersertifikat di mana? Diwiritin ini. Cabe, kadang-kadang bawang, ditaruh di atas rumahnya supaya nggak turun hujan. Ini mau hujan kayaknya, nggak boleh lama-lama ceramahnya. Turun hujan. Maka ditaruh bawang. Kata orang musyrik, belum tentu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Bawangnya tuh diwiritin. Karena semua makhluk itu berzikir kepada Allah, dia bertawassul, ya Allah, mudah-mudahan bawang yang saya bacakan sholawat dan bawangnya nanti selalu zikir kepadamu selama acara nggak turun hujan. Ini Islam Protestan nanya, tapi kan Nabi tadi pakai kurma, kenapa orang Jawa pakai bawang? Karena nyari kurma di Tegal itu sampai kiamat kurang seminggu nggak ketemu. Yang ketemu mungkin kalau Rasulullah lihat kuburan orang Brebes atau bumi Jawa, salah-salah pakai bawang putih Pak, bukan pakai jaridun nahli. Nah ini yang kemudian menjadi ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Semua yang ada di dalam agama dibentuk satu teknisnya, jadi ibadahnya itu zikirnya.
ibadahnya doa dan silaturahmi. Haul ini sarananya, materialisasinya Bapak niatkan untuk kebaikan, dapat pahala. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih kurang ya Pak? Masih kurang? Ngundang lagi ya, karena ini sudah jam 12:30 lewat duhur ya. Kalau Bapak mau saya ceramah sampai maghrib boleh, tapi jangan ngundang, ngontrak ya. Ini bapak-bapak karena sudah selesai duhurnya, kita juga punya tugas yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah menjaga ulama kita, Allah menjaga ahlu sunnah wal jamaah, Allah menjaga jam'iyah Nahdlatul Ulama, Allah menjaga kita semua dan orang-orang yang kita cintai dijaga dan dihantarkan bertemu dengan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.